Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Junurain dari kelas PIA dengan nomor NPM 10030121036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan ujian tengah semester, pengenalan dan perkembangan kurikulum dengan membuat video simulasi belajar mengajar dengan metode quantum teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik semua ya, dan yang sedang sakit semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang sabar. Nah, kan kemarin kita hanya menjelaskan sabar secara sabarnya saja gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sabar dengan yaitu meneladani sikap Nabi Ayub alaihi salam. Masya Allah, kisah Nabi Ayub alaihi salam ini luar biasa gitu ya, memiliki kesabaran serta keimanan yang sangat Masya Allah sekali, luar biasa gitu ya. Jadi kisah Nabi Ayub alaihissalam ini memiliki rezeki, memiliki nikmat yang luar biasa banyak. Masya Allah, murid-murid, ada yang tahu nggak apa aja? Hewan ternak, benar banget. Apalagi tanah, Masya Allah. Apalagi istri yang cantik dan soleha, benar banget. Serta anak-anak yang banyak gitu ya. Jadi banyak sekali rezeki yang bisa diterima, atau banyak banget nikmat yang telah Nabi Ayub terima dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan itu apakah Nabi Ayub sombong? Tidak, tidak sama sekali. Namun itulah justru yang menyebabkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam ini terus meningkat, terus bertambah. Bahwasannya semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanya sekedar titipan, bukan miliknya seutuhnya, seperti itu. Jadi dengan hal ini iblis tuh benci gitu ya terhadap Nabi Ayub alaihissalam, karena setiap harinya terus bertambah keimanannya. Karena hal ini Allah memberikan keleluasaan, memberikan sebuah kebebasan kepada iblis untuk menggodanya, menggoda keimanannya, untuk meruntuhkan keimanannya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ada beberapa ujian dan cobaan yang harus dirasakan oleh Nabi Ayub yang disebabkan oleh iblis ini sendiri. Tidak cuma kehilangan harta, namun juga kehilangan anak serta istrinya. Masya Allah, betapa kuatnya hati seorang Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ujian yang pertama itu Nabi Ayub alaihissalam kan memiliki peternakan yang banyak gitu ya, memiliki hewan ternak, memiliki banyak lainnya. Ujian yang pertama yang diberikan oleh iblis, yang dikasih oleh iblis apa? Yaitu dengan menjarah semuanya, atau diambil semua itu. Kayak banyak sekali yang kehilangan hewan ternak, menjarah hewan ternak, serta banyak yang mati hewan ternak itu. Itu ujian yang pertama. Namun apakah Nabi Ayub alaihissalam ini menjelek-jelekan Allah, mencela nama Allah karena rezekinya telah diambil kembali? Tidak, justru karena ini Nabi Ayub alaihissalam terus meningkatkan keimanannya dan terus memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak mencela, tidak marah-marah, dan bisa bersabar apa yang telah dirasakannya gitu loh. Lalu tidak cukup sampai situ, karena iblis belum cukup atau merasa tidak ada perubahan dalam diri Nabi Ayub untuk melunturkan keimanannya. Lalu diberikan lagi ujian kedua. Tahu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, yang ujian yang kedua ini yaitu iblis ini memberikan ancaman atau peringatan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan kabar duka. Nah, ada yang tahu nggak tuh kabar dukanya apa sih yang diancam oleh iblis kepada Nabi Ayub alaihissalam? Oh, nggak ada yang tahu ya. Jadi yang telah diancam itu adalah memberikan kabar duka, yaitu dengan mencederai atau membuat meninggal anak-anaknya Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah, banget kan? Kayak jahat banget iblis itu ya. Jadi apa yang dilakukan iblis? Jadi ketika anak-anak Nabi Ayub pergi ke rumah saudaranya, apa yang dilakukan iblis? Iblis merubuhkan, menghancurkan rumahnya yang diisi oleh anak-anak dari Nabi Ayub tersebut. Jadi apa? Meninggal semua beberapa anak dari Nabi Ayub alaihissalam. Namun apakah itu dapat melunturkan hati seorang Nabi Ayub? Tidak sama sekali. Tetap bersabar, tetap bertawakal kepada Allah bahwasannya ini memang hanya titipan, dan Nabi Ayub yakin bahwasannya anaknya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi semakin itu iblis makin kesel gitu ya. Kok kenapa Nabi Ayub ini tidak menambah atau tidak luntur gitu keimanan, justru malah meningkat gitu.
Lalu yang terakhir, ujian yang terakhir dan paling berat yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam apa? Yang pertama yaitu iblis ini menyuruh kepada anak murid-muridnya, kepada anak buahnya gitu ya, kepada anak buahnya untuk memberikan benih-benih penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah, gila, itu bahaya banget. Iblis itu jahat banget ya. Karena jadi dengan hal itu Nabi Ayub itu menderita penyakit kulit, menderita batuk, lemas, memiliki semua penyakit yang sangat merubah hidupnya seperti itu ya. Jadi penyakitan, jadi kehilangan rezekinya, kehilangan ketampanannya, dan semuanya hilang dari anaknya, tetangga-tetangganya, keluarganya. Namun hanya satu yang tidak meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, siapa? Istrinya. Masya Allah, istrinya ini sangat setia untuk menemani Nabi Ayub alaihissalam. Karena ini Nabi Ayub sangat bersyukur seperti itu ya. Jadi Masya Allah sekali, istrinya ini Nabi Ayub alaihissalam sangat setia kepada Nabi Ayub atas apa yang telah terjadi kepada Nabi Ayub. Dia itu tidak sedih, namun tidak tidak ingin meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam seperti itu. Namun pada suatu masa ya, istri Nabi Ayub ini berbisik gitu ya kepada Nabi Ayub alaihissalam. Misalnya, wahai Ayub, kenapa kamu tidak memohon kepada Allah untuk meminta kesembuhan dan hidup seperti dulu lagi? Seperti itu. Lalu apa yang dikatakan Nabi Ayub alaihissalam? Segala kenikmatan yang dulu belum sebanding dengan lama atas apa yang telah Allah berikan nikmatnya kepada saya gitu. Nah, karena hal itu, jadi istri Nabi Ayub ini meninggalkan Nabi Ayub. Namun sebelum meninggalkan Nabi Ayub pernah berkata kepada istrinya bahwasannya, jika kamu meninggalkan saya berjanji saya akan mencambuk kamu 100 kali. Ya, bayangin. Lalu setelah semuanya lewat, akhirnya Nabi Ayub ini setelah lama gitu ya, setelah sekian lama, akhirnya Nabi Ayub telah dikabulkan doa-doanya. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk menghentakkan kakinya ke tanah dan mengucurlah air yang digunakan untuk minum dan mandi. Dan dalam pembahasan ini ada di dalam Al-Shad ayat 42. Jadi luar biasa sekali gitu ya keteladanan Nabi Ayub, kesabarannya itu Masya Allah sekali, yang harus kita contoh oleh semuanya, karena luar biasa sekali. Segala yang dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah titipan gitu ya, yang harus kita ingat. Tidak ada yang sepenuhnya milik kita, ini semuanya titipan dan kita harus berlaku sewajarnya saja. Seperti itu. Mungkin cukup sekian apa yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.